Selamat datang di jurnal pribadi saya. Jadi hari ini saya belajar sesuatu yang baru. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru tapi pemahaman baru ya. Dimana saya berpikir dulu usia 40-an itu adalah masa dimana keterlambatan dan penurunan. Sudah mulai lambat mengerjakan sesuatu, sudah mulai menurun kesehatannya, udah mulai tidak berambisi. Nah sekarang saya berpikir malah ini adalah momen untuk bertumbuh tapi dengan cara yang berbeda gitu. Dulu saya berpikir kalau bagaimana sih caranya membuktikan diri kepada orang lain, pengen dipandang apa sama orang lain, pengen dipandang seperti apa sama orang lain. Tapi sekarang justru malah ke apa sih hal-hal yang penting yang buat saya itu happy gitu. Jadi lebih ke mikirin hal-hal penting untuk diri sendiri. Saya juga belajar bahwa kalau di usia 40-an itu kebahagiaan itu bukan mendapatkan pencapaian yang besar. Tidak melulu pencapaian besar itu jadi suatu kebahagiaan. Contoh gini, saya dulu sempat mendapatkan sesuatu proyek yang besar dengan bayaran yang besar, tapi dengan resiko kesehatan yang cukup tinggi, capek gitu, kelelahan dan sebagainya. Nah sekarang di usia 40-an, kayaknya nggak perlu deh dapetin sesuatu yang besar kalau bandingannya kesehatan. Jadi saya lebih peka sama hal-hal yang kecil yang dulu mungkin saya abaikan. Ya kayak kesehatan tubuh, kebersamaan bersama keluarga, kemudian kedamaian batin, bisa beribadah dengan tenang, itu justru malah jadi prioritas pertama sekarang. Udah gitu juga saya belajar kalau di usia ini gitu, saya lebih peka terhadap waktu. Bukan berarti saya takut menua, tapi kalau ngelihat waktu itu sekarang kayaknya sekarang dikerjain atau nanti dulu deh dikerjain. Jadi lebih berhitung waktunya gitu. Mungkin itu bentuk dari kedewasaan menilai waktu ya. Saya juga belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu, baik itu mimpi yang tertunda, hubungan yang perlu diperbaiki, atau kebiasaan hidup yang lebih sehat gitu. Dan yang paling penting saya belajar menerima bahwa saya terima diri saya apa adanya gitu, dengan segala kelebihan dan kekurangan saya. Saya tetap layak untuk terus belajar kan. Saya tetap layak untuk terus tumbuh dan menikmati hidup tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain itu punya ceritanya sendiri dan saya juga punya cerita saya sendiri. Itu hal yang baru saya pelajari di jurnal kali ini. Saya membaca buku The Second Mountain ya, karyanya David Brooks. Buku ini tuh membahas tentang bagaimana banyak orang setelah usia 40-an itu mulai mencari makna hidup yang lebih dalam gitu. Kayak bukan hanya pencapaian karir, bukan hanya pencapaian pribadi, tapi juga sekarang itu udah mulai mikirin kontribusi terhadap orang lain atau komunitas gitu. Nah salah satu bagian yang nempel di pikiran saya adalah ketika Brooks bilang kalau setelah gunung pertama yaitu pencapaian duniawi, akan mulai mencari gunung yang kedua yaitu makna dan pelayanan. Jadi maksudnya gini, di usia muda di bawah 40-an itu pencapaian kita itu ya semua hal yang duniawi lebih besarnya ya. Nah setelah 40-an mulai deh kita mikirin kita itu bermakna gak sih buat orang lain? Apa sih yang kita kasih untuk orang lain gitu? Pelayanan apa yang bisa kita kasih untuk orang lain? Amal apa yang bisa kita kasih untuk orang lain? Kayak lebih gitu deh di usia 40-an dari buku ini ya, The Second Mountain dari David Brooks. Hari ini saya merenung cukup dalam. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah hidup saya ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang saya yakini? Maksudnya gini, saya menyadari bahwa selama ini saya terlalu sibuk untuk mengejar hal-hal eksternal dan lupa menanyakan kepada diri saya sendiri, apakah saya bahagia dengan arah hidup saya sekarang? Karena usia 40-an itu memang membuat saya lebih sadar akan keterbatasan waktu ya.
tapi juga memberi keberanian untuk bilang tidak sama hal-hal yang gak sejalan dengan jiwa saya. Saya berpikir kalau saya dulu baru orang lain di usia sekarang. Gak tahu kenapa, tapi refleks aja ini kayak misalkan ada orang atau teman-teman ngajak nongkrong ketemuan. Nah berpikirnya itu ini worth it gak ya? Atau cuma buang-buang waktu? Kayak gitu. Padahal mungkin ya ketemu orang bisa menghasilkan sesuatu atau setidaknya hiburan atau reuni atau silaturahmi ya. Tapi gak tahu kenapa di usia 40-an itu saya merenungnya gitu. Lebih ke worth it gak sih buat melakukan hal apa gitu. Kalau misalkan kayaknya tidak, ya saya bisa bilang tidak di usia sekarang. Lebih mementingkan kesehatan jiwa saya sekarang. We don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. Jadi bukan berarti gimana ya? Kita berhenti bermain karena kita tua. Kita tua karena kita berhenti bermain. Jadi maksudnya di usia 40-an sekarang bukan berarti kita harus berhenti bertumbuh. Kita harus terus bermain. Bermain di sini adalah bertumbuh ya. Ya bisa dengan cara-cara sederhana. Misalnya memelihara semangat, rasa ingin tahu. Kayak biasanya kalau udah tua itu udahlah terserah gitu. Yang penting diri sendiri. Tapi jangan seperti itu. Justru tetap harus ada rasa ingin tahu. Ini kenapa begini, itu kenapa begitu. Nggak perlu yang besar-besar. Bisa membaca, berkebun, atau memelihara peliharaan gitu. Supaya kita terus mengizinkan kita untuk bermain terus gitu. Tanpa ada batasan. Supaya tetap terus bertumbuh, supaya tetap terus ada semangat untuk hidup. Di usia 40-an memang ya perlu banyak pemikiran. Dan kayaknya bukan cuma perlu, tapi secara tidak langsung pemikiran-pemikiran itu muncul ya. Itu aja jurnal hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai sini. See you on next video.